seperti Engkau setiap hari. Ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas
Mari sembah Dia lewat pujian-Mu. Mari menyembah, mari menyembah Yesus. Kami mau bersorak, kami mau mengagungkan Engkau. Kami naikkan pujian kami, kami mengucap syukur kebaikan-Mu sepanjang hari ini. Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Hanya Engkau yang layak ditinggikan. Mari bermazmur siang hari ini, ucapkan kebaikan Tuhan siang hari ini. Dia layak terima sembah-Mu. Mari agungkan namanya. Setiap hati yang boleh dikaruniakan bahasa roh, siang hari ini sembah Dia. Rasakan Syakabayara, kejar hadirat-Nya. Dia rindu akan pujian penyembahan. Dia hadir siang hari ini untuk melawat setiap kita. Syakama, tiada janji. Oh Yesus, Yesus. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Mari kita berintim dengan Tuhan hadirat-Nya. Katakan, aku mau bersorak bagi nama-Mu. Oh, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Kuasa-Mu selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji setia. Dengan imanmu katakan, tiada janji setia harapan-Mu. Tiada janji setia hanya padamu. Kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini. Karena kasih-Mu kami mau bersorak-sorai meninggikan nama-Mu Tuhan. Di tempat ini kami rindu Tuhan, berikan yang terbaik lewat pujian kami. Kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu. Kami ada di tempat ini bukan karena kami Tuhan, karena pertolongan-Mu. Kami mau bersandar Tuhan di hadapan-Mu. Dan siang hari ini Tuhan, biarlah kami membawa pujian kami, penyembahan kami
Itulah letak kekuatan kami Tuhan. Hanya hadirat-Mu Tuhan yang menguatkan setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami yang datang saat ini dengan letih lesu Tuhan, Engkau akan berikan kami kekuatan. Kami yang datang mungkin saat ini dengan sakit Tuhan, kami percaya Tuhan akan berikan kesembuhan lewat bilurnya. Dan Tuhan yang merasa sedih Tuhan, Tuhan akan hiburkan. Yang berkekurangan Tuhan akan cukupkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar hadirat-Mu boleh nyata kami rasakan. Kami boleh mengalami pribadi lepas pribadi kuasa-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya kami saat ini merendahkan diri di hadapan-Mu. Terima kasih bahwa Tuhan kami mengucap syukur. Terimalah hormat kemuliaan bagi nama-Mu lewat pujian dan penyembahan kami. Haleluya. Mari yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai bagi namanya. Haleluya. Saudara diberkati siang hari ini. Saya percaya saat ini saya merasa sukacita, saya merasa senang. Kita boleh hadir di tempat ini, kita boleh berkumpul di tempat ini. Percaya rencana Tuhan. Dia tidak ingin kita bertumbuh sendiri, tapi rencananya kita bersama-sama bertumbuh dan boleh saling menguatkan. Amin. Saya mau tanya siang hari ini bagi Bapak Ibu jemaat yang sudah tergabung dalam kompak, waduh, masih banyak yang belum ya, harus bergabung. Saat ini Ibu Gembala mengajak kita untuk terus dalam komunitas yang benar, terus membangun hadiratnya di dalam kompak. Kita boleh menguatkan satu dengan lain. Izinkanlah pagi siang hari ini dalam suasana hari Imlek, kami dari tim Brand and Worship mengucapkan Gongsi Fajar. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan itu sangat baik. Amin. Berikan kemuliaan bagi namanya. Haleluya. Saya undang kita bagi berdiri. Kasih senyum kanan kiri saudara. Kalau Tuhan itu baik, kasih senyum kanan kirinya. Kasih senyum yang terbaik, minimal 3-4 orang. Hei, kasih tos yuk, kasih tos, semuanya kasih tos. Hei, haleluya. Siap memuji Tuhan? Siap menyenangkan nama Tuhan? Dia teramat baik. Acungkan jempolmu di atas kepala. Tuhan Yesus baik. Kami merasakan Tuhan hadirat-Mu siang hari ini. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Katakan ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidup. Semuanya diangkat. Di dalam yang langkahku. Katakan Engkaulah di dalam hidup. Katakan Ramadan. Engkau baik
Tuhan Yesus kita Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Mari siang hari ini kita katakan bahwa Yesus Engkaulah terbesar dan mulia. Ajaib perbuatanmu, amin. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu.
dengan sorak-sorai. Haleluya. Kami persilakan duduk. Kami bersyukur Tuhan, lewat pujian ini menguatkan setiap jiwa hati kami Tuhan. Sebab hati yang gembira adalah obat. Amin saudara. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita yang terbaik bagi Tuhan. Bagi Allah yang terbesar dan mulia, Engkau Allah yang besar. Bukan saja kami mengecap kebaikan-Mu, tapi kami mengagumi-Mu Tuhan. Kami rindu merasakan hadirat-Mu siang hari ini. Lewat pujian kami, lewat hati yang bersyukur Tuhan, kami memberikan yang terbaik. Kami merindu Tuhan untuk menyembah-Mu lebih lagi, mencari hadirat-Mu Tuhan. Kau sungguh baik. Terus dalam hadirat-Nya, ingat kebaikan-Nya. Ku ada hari ini karena kasih karunia-Mu. Semua yang terbaik disediakan bagiku. Kaulah penenun hidupku, Kau pegang masa depanku. Jiwaku menyanyikan, ku berterima kasih buat kasih setiamu. Hidupku persembahkan hanya bagi-Mu. Ku berterima kasih buat penyertaan-Mu. Tak ada yang ku pinta, hanya bersyukur menyembah-Mu. Rasakan siang hari ini, katakan pujian ini. Ku ada hari ini karena kasih karunia-Mu. Semua yang terbaik disediakan bagiku. Kaulah penenun hidupku, Kau pegang masa depanku. Jiwaku menyanyikan, ku berterima kasih
merasakan siang hari ini akan hadirat Tuhan. Kita boleh menyembah masuk dalam hadirat-Nya, sebab Dia baik. Mari ucapkan syukurmu lewat doa penyembahanmu siang hari ini. Dia begitu rindu akan suaramu. Dia hadir bersama malaikat di surga. Kita mau berikan sorak-sorai bagi nama Dia lewat tepuk tangan. Bagi namanya Yesus. Yeah. Ku berterima kasih buat kasih setiamu. Hidupku persembahkan hanya bagimu. Ku berterima kasih buat penyertaanmu. Amin. Tak ada yang ku pinta, hanya bersyukur. Ku berterima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu. Hidupku persembahkan hanya bagimu.
kita mampu untuk mengucap syukur lewat mulut kita. Ucapkan syukur, katakan Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Yesus, sembah Dia dalam hadiratnya. Bagi Bapak Ibu yang sudah dikarunia bahasa roh, kita boleh menyembah bersama-sama. Engkau layak diagungkan Tuhan, Engkau Raja di atas segala raja. Kedaulatanmu Tuhan atas hidup kami. Kami mau mensandarkan kehidupan kami Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Terus sembah Dia, katakan Dia baik, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Jangan ada yang berdiam hari ini, katakan Kau yang bertata, yang berkuasa. Amin. Yesus Tuhan, Kau Raja. Di
Kami perlu Engkau Tuhan, kami membutuhkan-Mu. Mengalirlah di tempat ini ya Roh Kudus. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, amin. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Sama-sama. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan ku mau selalu bersyukur samamu, Bapa. Ku mau selalu bersyukur, amin. Selalu bersyukur, yes Lord. Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, amin. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Oh, Kau Bapakku yang setia. Haleluya, haleluya. Setianya bagi. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan. Kami siap mendengar dan melakukannya.
Dalam nama Yesus, semua orang yang dijamah Tuhan berkata amin. Ya, puji Tuhan, silakan duduk kembali. Dan thank you buat worship team yang telah menolong kita untuk masuk ke tempat maha kudusnya Tuhan. Tuhan sangat baik, luar biasa. Puji Tuhan, ini adalah minggu yang terakhir kita sedang berbicara mengenai kompak. Ya, masih ingat yang kemarin? Kita ucapkan salam kompak dulu, silakan berdiri Bapak Ibu. 1, 2, 3. Ya, jadi saya akan pertama mengatakan KOM. Pak, semua berkata kompak. Ya, lalu baca sama-sama ya. Ya, 1, 2, 3. KOM Pak, kompak. Kurang kompak. 1, 2, 3. KOM Pak, kompak. Komitmen melayani seperti Yesus, peduli sesama, apapun masalahnya kita atasi bersama. Say yes. Ya, silakan duduk ya. Saudara, itu value-nya di dalam komunitas, apapun masalahnya kita coba untuk atasi bersama-sama ya. Kalau sendiri agak sulit, tapi kalau ada teman kompak lagi ya, maka bisa diatasi bersama-sama ya. Baca sama-sama 3. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Ya, jadi saudara baca di sana yang pertama, mereka selalu berkumpul. Mereka ada di gereja, mereka ada di rumah-rumah berkumpul. Mereka memecahkan roti, artinya berbagi rotinya ya, oke? Oke, lalu mereka apalagi berdoa, lalu mereka apalagi memuji Allah ya. Jadi kita hari ini belajar mengenai acaranya kompak kita seperti apa ya. Saudara, materi ini saya ambil dari prinsip 12-nya Bapak Pendeta Obaja Tanto ya. Saya punya bukunya, dan yang pertama adalah icebreaker ya. Saya mau kasih sebuah icebreaker untuk kita semua ya. Saya cari-cari baju merah nggak ketemu karena ini adalah masih bau-bau Imlek ya. Gong si facai kiong hi angpau nalai. Ini angpau. Saya mau menyebutkan ini icebreaker. Jadi kalau Bapak Ibu di dalam kompak itu pastikan ada icebreaker. Karena tujuannya tadi bisa dibaca ya. Mencairkan suasana, menghilangkan situasi yang canggung, tegang ya. Kadang-kadang kita kalau datang di gereja, di komunitas, kadang moodnya lagi jelek ya, lagi susah, lagi pegel ya. Tapi dengan icebreaker ya, meningkatkan energi, motivasi, membangun interaksi, bonding, mengenal satu dengan yang lain. Kalau ada anggota baru kita bisa ya fokus, konsentrasi dan mendorong partisipasi setiap orang. Sebetulnya bisa dicari di AI tentang icebreaker banyak sekali ya. Jadi Paul itu pasti dia punya banyak sekali icebreaker ya. Nah sekarang ini icebreaker saya, ini adalah angpau, saudara bisa mendapatkannya, sayang sekali cuma satu orang yang beruntung ya. Saya akan menyampaikan 3 hal tentang diri saya, tapi satu di antaranya itu adalah salah. Temukanlah mana yang salah. Ada 3 buah-buahan yang paling saya sukai. Di antara 3 ini 2-nya benar, 1-nya kurang benar. Saya sangat menyukai mangga, manggis, duku. Saudara harus ngacung, gak boleh langsung ngomong. Kalau langsung ngomong berarti cancel. Silakan, gak ada yang mau? Ya, Cilili apa? Benar, kok cepat sekali benarnya, maju sini. Cece, mari Cece, ada Cece ini semalam mimpi apa, dapat angpau dari Bu Sarah. Sini aja sayang, nggak usah jauh-jauh ya. Oke, kasih tepuk tangan untuk siapa mau lagi harus datang sore ya. Khotbahnya sama, angpaunya lain.
Oke, jadi ini icebreaker itu penting untuk bikin kita kenal satu sama lain, bonding, bisa terhubung. Berapa banyak yang sudah ada di kompak? Sudah punya kompak? Oh, mantap-mantap ya. Yang belum ada di kompak bersegera. Hari gini belum kompak, apa kata surga? Ya, ketinggalan zaman yang belum kompak ya. Ini salah satunya kompak yang saya ambil dari grup Filipi, kompak badminton. Nah, bilang sebelahnya, anak kecil aja bisa mimpin, kamu udah tua segini nggak bisa-bisa. Kamu setua ini aja banyak alasan nggak bisa mimpin tuh, bocah cili bocil mimpil bocil. Ya, itu adalah kompak. Yang kedua adalah kompak itu bertujuan acaranya adalah kita sharing firman Tuhan. Katakan sharing. Lebih keras sharing. Suara keras, khotbah cepat selesai ya. Amin. Ya, siapa mau datang sore lagi ada angpau lagi ya. Kalau rumahnya jauh boleh nginap di gereja ya. Tunggu sore ada angpau. Jadi gini, saya sangat yakin bahwa Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu itu cocok untuk segala umur, segala usia, nenek-nenek, kakek-kakek, bocil-bocil, bayi-bayi semuanya cocok. Katakan amin. Kalau tidak cocok kita butuh Alkitab jilid 2. Yang penting adalah bagaimana cara kita menyajikannya. Oke ya. Saudara mungkin tidak suka makan super mie, tapi super mie dibuat dalam bentuk lain mungkin suka ya. Super mie dikasih telur, lalu kemudian dimasukkan di pan, teflon, kasih minyak dikit aja, panggang di api yang sedikit, dia jadinya pizza, enak sekali ya. Siapa pernah? Saya pernah bikin untuk anak-anak, mereka suka ya. Jadi kita yang milih bumbunya jangan terlalu banyak bumbu yang itu ya. Ih kayak berminat sekali ini ya. Kayak seperti bilang kapan Bu Sarah bikin untuk aku. Enak aja ya. Ya ini. Yang kedua adalah kita icebreaker cukup ya. Yang kedua adalah kita belajar firman Tuhan. Semua bayi-bayi cocok dengan Alkitab. Bahkan ketika orang-orang memuji-muji Yesus di jalan ke Yerusalem, terus pejabat-pejabat bilang, lihat tuh seluruh dunia tuh sudah keributan. Lalu Yesus berkata, bahkan di dalam mulut bayi-bayi, Tuhan sudah menaruh dasar puji-pujian. Bayi-bayi aja, Tuhan sudah taruh potensi kemampuan. Jadi tinggal bagaimana saudara meramunya. Nah yang terpenting di kompak adalah libatkan semua orang untuk membaca. Membaca apa? Membaca Alkitab. Karena mungkin ada yang tidak biasa membaca Alkitab. Di kompak buka Alkitab lalu mereka baca secara bergilir. Oke ya. Jadi di kompak itu tidak ada khotbah. Oleh sebab itu semua orang bisa menjadi pemimpin kompak karena kita tidak membutuhkan seorang pengkhotbah yang hebat. Oke ya, jadi semua bisa memimpin. Setiap anggota merefleksikan pengalaman dengan poin-poin yang dibahas. Jadi ketika kita sedang membahas tentang uang, maka biarlah setiap orang merefleksikannya, pengalamannya. Oh, aku sedang bergumul tentang hutang. Aku minta didoakan. Misalnya begitu ya kan? Atau mungkin kesaksian saya kemarin flu. Tapi saya dengar khotbahnya Bu Sarah bahwa puasa itu obat. Saya coba puasa ternyata saya sembuh ya. Nah saya sudah kasih tahu bahwa puasa itu juga adalah obat. Saudara yang keseringan flu, saudara puasa. Mesti saudara akan tahu khasiatnya berpuasa itu ya. Ya puji Tuhan, puji Tuhan. Saya jarang sekali. Sepanjang tahun ini saya tidak ingat kapan saya flu. Kayak enggak. Tapi anak-anak saya bisa flu 3-4 kali terus menerus. Nah saya sudah kasih tahu obatnya adalah puasa. Oke ya. Siapa yang sudah mencoba? Belum ada, besok, oh sudah ada, bagus ya. Puasa itu obat ya. Jadi bisa berbagi pengalaman di dalam pertemuan itu ya. Nanti ada bagian yang paling akhir. Nah ada ini. Tadi mereka membagi
roti. Jadi nggak apa-apa, cuman ini saya tidak masuk di dalam acara kompak. Ya, saya taruh di bagian belakang. Tadi disebutkan memecahkan roti. Tapi kalau kompak isinya cuma makan, bukan kompak. Ya bukan ya, karena kompak itu isinya adalah mereka juga sharing firman Tuhan. Ya, oke. Yang ketiga adalah worship. Jadi kenapa saya mau mengkhotbahkan ini 3 kali? Karena saya ingin meletakkan dasar tentang penyembahan. Suicide Hating mengatakan doa itu 85% worship. Alasan mengapa orang tidak tahan berdoa karena mereka mengabaikan worship. Karena dia mengira doa itu adalah meminta. Dan setelah menyebut 15 pertama dengan permintaan, waktunya baru lewat 15 menit. Tapi saya setuju dengan Suicide Hating bahwa doa itu 85% adalah worship. Dan saya berkeyakinan bahwa hadirat Tuhan itu adalah medicine. Semua bilang medicine, obat. Ini obat yang kedua. Saudara tahu bahwa obat itu ada obat yang kita dapat dari dokter, tapi ada pengobatan alternatif, benar ya? Oke? Ada pengobatan lewat jamu-jamuan. Yang saya bagikan ini adalah pengobatan dari sisi spiritual dan penyembahan. Itu menghadirkan kuasa hadirat Tuhan dan itu adalah medicine, itu obat. Oke ya, mau ya? Mau belajar? Amin. Semangat, oke, amin. Ini keren banget saudara, benar. Artinya bahwa kalau saudara rajin penyembahan, saudara hidup dalam penyembahan, saudara bisa lebih sehat. Tidak ada amin. Saudara bisa lebih sehat karena hadirat Tuhan itu kuasa yang merilis kesembuhan. Ya, saya mau ngajar soal bagian ini aja. Karena Yesus telah melepaskan penawar itu, oke? By His blood, by His stripe, dengan bilur-bilurnya, darahnya, kamu sembuh. Ini sudah dibayar lunas, bukan cicilan, oke ya? Oke? Tinggal bagaimana kita menerapkannya dan bagaimana itu mengalir. Dia mengalir melalui penyembahan. Saudara pergi ke rumah sakit dan saudara tahu orang yang sakit paling parah, kagak bisa menerima makanan, tidak bisa minum muntah, tapi tidak pernah menolak doa. Bahkan orang-orang sakit mudah bertobat ketika mereka didoakan. Benar apa benar? Saya tahu kesaksian dari orang tuanya Kak Febri. Yang setiap hari dia harus menunggu doanya Bu Teti Baipon. Beliau sakit berat, cancer. Tetapi beliau bersaksi walaupun cuman Baipon. Setiap kali doa itu dia merasa nyaman dan bisa tidur. Coba. Orang sakit sampai nolak makan, nolak minum, nolak tidur. Tapi kagak ada orang sakit menolak doa. Karena doa itu menghasilkan kuasa hadirat Allah. Dan kita tidak bicara sembuh dulu, kita bicara bagaimana dia bisa melewati semua penderitaan itu. Ya. Dan ini kembali ke worship. Karena ada kuasa yang besar di dalam penyembahan. Dan saya katakan tadi ya saudara ya, semua orang punya masalah. Santai aja, bilang sebelahnya. Santai aja, bukan kamu aja yang susah, aku juga. Bilang sebelahnya, bukan kamu aja yang punya hutang, aku juga. Santai saja ya. Kita semua ada masalah. Tapi sebagaimana semua pintu ada kunci, semua masalah ada jalan keluar ya. Yang penting Tuhan hadir gitu aja lah sayang.
Gitu aja lah, yang penting Tuhan Yesus ada. Saya ini ngajari saudara supaya saudara bisa tetap happy di tengah-tengah persoalan ya. Jangan kebanting ya, jangan tenggelam. Nah, salah yang nyanyinya selalu apa itu lagunya? Kau angkatku di atas gunung batu. Kau angkatku melewati badai. Nah itu saudara bahaya kalau melewati badai. Kalau saudara walk through. Saudara lewatin itu. Kalau saudara tahu pesawat masuk yang namanya awan kolonimbus. Buspas. Sudah masih yang keluar. Darah Yesus. Allahu Akbar. Ya, keluar mesti coba kau di pesawat. Ya. You raise me up to walk on stormy seas. Sebetulnya lagu yang asli itu berkata Tuhan mengangkat kita berjalan di atas badai. On stormy seas. Tapi diterjemahkan berjalan melalui badai. Tapi pilot itu tahu dia harus menghindar awan kolonimbus. Supaya tidak masuk di dalam awan itu. Do you understand? Amin. Saya kasih tahu tentang rahasia hadirat Tuhan yang saya sebut obat penawar. Kalau saudara melatih diri saudara every day, starting your day early in the morning by worship, saudara akan pergi hari itu saudara jauh lebih kuat, strong. Amin. Orang lihat saudara cengengesan terus padahal hutangnya banyak ya. Tapi masih bisa ketawa. Sebab kalau saudara hati yang gembira, saudara paling tidak bisa kerja bayar hutang. Ya dah, ya tahu? Tapi kalau susah terus ya saya iso. Nah sekarang saya mau tunjukkan tentang kuasa dari penyembahan itu. Yang pertama adalah kuasa dari penyembahan. Kuasa yang mengalir melalui penyembahan, ada terobosan. 2 Tawarik 20 ayat 22-26 itu tentang Yosafat. Jadi Yosafat itu benar-benar tidak ada jalan, tidak ada cara. Pasukan yang menyerangnya jauh lebih besar. Itu sama seperti persoalan saudara itu gede banget, lebih besar dari kemampuan saudara. Hutang saudara itu berjibun melebihi kemampuan saudara untuk bayar. Melebihi gaji saudara untuk bayar. Gede banget. Yosafat mengalaminya, lalu dia pergi kepada Tuhan, lalu dia berpuasa dan dia berkata, Tuhan, aku tidak tahu mau ngapain, tapi mataku tertuju kepada Tuhan. I fix my eyes on you. Mataku tertuju kepada Tuhan. Lalu ada nabi namanya Yahasiel. Yahasiel bernubuat, besok di pendakian Ziz kamu akan maju. Lalu taruhlah para penyanyi dan pemusik di depan. Penyanyi pemusik ditaruh di depan. Dan mulailah menyanyi. Mulailah menyembah. Kita tidak selalu pengen menyanyi dan menyembah. Oke? Terutama ketika kita sedang susah. Amin? Tapi itu bukan tentang mau atau tidak mau. It is choice. Itu adalah pilihan. Kita bisa sangat susah, sangat menderita. Kita tidak ingin memuji, tidak ingin menyembah. Tetapi kembali itu bukan mau tidak mau, tapi itu adalah pilihan. Dan kita bisa memilih untuk tetap menyembah dan memuji. Amin? Oke? Sudah ada banyak sekali masalah. Aku malas, aku mau doa malas. Lagi enggak mood, jangan sayang. Memang rasanya begitu, tapi pilihlah untuk tetap menyembah. Dan Tuhan melakukan penghadangan. Kalau saudara ingin melihat terobosan yang gak masuk akal, worship. Worship. Kelepasan, Kisah Para Rasul 16 ayat 25 tentang Paulus dan Silas. Babak belur, tidak dikasih obat. Saudara bayangkan kalau saudara jatuh di atas aspal, kemudian luka-luka, perihnya sakitnya bukan main. Tidak ada ceritanya mereka diobatin.
mereka justru dimasukkan penjara, dipasung. Mereka kalau ditanya suka mau menyembah? Enggak. Sakit. Tapi mereka memilih untuk menyembah. Tengah malam itu Paulus dan Silas mulai worship. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Dia tahu hidupnya adalah penyembahan. Dia sakit, dia luka, tidak adil. Tapi dia memilih worship. Worship. Dan terjadi apa? Gempa. Sendi-sendi penjara itu goyah. Saudara tahu tentang Yunus. Yunus itu di dalam perut ikan. Tidak ada orang yang paling kuat imannya bisa tenang di perut ikan. Gak bisa negosiasi dengan ikan. Kok tidak bisa berbicara dengan ikan? Tapi saudara baca ayat-ayat itu. Lalu Yunus mulai memuji Tuhan. Dan Tuhan berfirman, kalimatnya itu pas. Yunus memutuskan, Yunus pengap, Yunus merasa tidak nyaman, Yunus merasa susah bernafas, Yunus ingin marah, tapi Yunus memilih memuji Tuhan. Dan ketika dia mulai memuji Tuhan, Tuhan berfirman kepada ikan. Yunus tidak bisa bicara kepada ikan, tapi ikan bisa patuh kepada Tuhan. Ada jalan keluar. Mujizat terjadi ketika orang-orang mulai menyembah Tuhan. Bahkan Daud dirasuk roh jahat, diganggu roh jahat. Pegawai bilang cari pemain musik. Pemain musik datangnya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Waktu Daud nyanyi mazmurnya, setannya pergi. Saudara liatin, saudara bisa murung karena masalah apa, tapi ketika saudara mulai worship, semua awan gelap itu akan pergi dari hidup saudara. Hutangnya bisa jadi masih ada, masalahnya masih menumpuk, tapi saudara punya damai sejahtera. Amin. Jalan keluar saudara. Saudara mengerti rahasia dari penyembahan. Sebab itu saya mengajarkan mengenai penyembahan kepada kita. Mazmur 97 ayat 5 mengatakan, gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan seluruh bumi. Sudah bisa bayangkan gunung aja meleleh seperti lilin. Opo maneh yang namanya virus, bakteri, kuman. Do you understand? Amin. Kenapa saya mengatakan bahwa hadirat Tuhan itu adalah medicine, itu obat. Setiap kali kepala saudara rasanya mau pecah dengan masalah, saudara mulai menyembah. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Saudara bisa menyanyi tanpa menyembah. Bisa. Saudara nyanyi satu kaset tanpa menyembah. Waktu Yesus bicara di Injil Yohanes pasal 4 dengan wanita Samaria. Orang Israel itu punya kebenaran, punya enggak? Punya Taurat, dia punya firman. Betul? Oke, dia menyembah satu Allah. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Tapi firman Tuhan berkata tentang mereka, bangsa ini memuliakan aku dengan mulutnya, tapi hatinya jauh dari aku. Karena Bapa mencari orang yang menyembah dengan hati, yang mencintai, yang respect, yang mencintai Yesus, yang menghormati Yesus dengan perbuatannya. Dia menghormati Yesus.
Jadi lilin saja. Gunung meleleh seperti lilin, apalagi penyakit. Jadi supaya saudara mau tetap sehat setiap hari. Saya pernah kenal orang yang setiap hari dia pasti kungkum di sungai. Bukan seorang Kristen. Dan apa efek dari kungkum itu, tapi kemudian ketika dia berjalan sini ke situ sudah nggak bisa. Lalu dia dipertemukan dengan saya di daerah Maguwo itu. Lalu saya mampir di rumah orang itu. Saya tuntun dia kepada Yesus Kristus. Dan saudara, sebelum dia dilayani pelepasan, kalau kami ibadah di Jogja dijemput. Baunya minta ampun. Ngeri, bau busuk. Jadi itu mobil mau hidupin AC, baunya muter. Tapi kalau matiin AC buka jendela, sumuk. Sampai dia datang di sini dilayani pelepasan, sudah itu baunya hilang. Mungkin dia bau sungai itu kali ya. Bau setan itu. Karena setelah dilepaskan baunya hilang. Saudara tahu bahwa ada orang yang secara rutin melakukan ritual mandi kembang, benar? Tujuannya apa tuh? Supaya wangi mawar. Tapi pasti itu ada hubungannya dengan klinik-klinik ya. Ritual tertentu mandi kembang di sumur tengah malam jam 12. Apa saudara tidak pernah berpikir saya pengen mandi hadirat Tuhan setiap hari? Apa saudara tidak melakukan ritual mandi dalam hadirat Tuhan? Setiap hari saya pergi kepadanya dan saya bilang, my daily bread and my living water. Setiap hari roti hidupku dan air hidupku. Aku harus mandi, minum setiap hari. Itu adalah pengobatan alternatif. Setiap hari saya sujud di kakinya. My daily bread, my living water, please. Please, saya tidak akan pergi dari sini sampai saya mandi dengan hadiratnya. Sampai saya minum dari rohnya. Sampai saya menerima firman kebenaran rema yang hidup. Lalu saya pergi. Dan saya pernah mengatakan kepada saudara, be the person that when your feet hits the floor in the morning, the devil says, mampus aku, dia udah bangun. Jadilah orang yang kalau sudah bangun kaki satu taruh di lantai, setan bilang amit-amit, mampus aku. Makhluk ini dia sudah bangun. Bahaya kalau aku urusan dengan makhluk ini. Do you understand? Amen? Amen. Amen. Gunung saja meleleh, apalagi. Dan sambil mereka memuji Allah, ya kalimat yang saya mau bagikan mengenai praise and worship. Mereka memuji Allah. Momen penyembahan, apa yang saudara lakukan di sana? Saudara menyanyikan nyanyian. Oh, suara fales? Gak apa-apa. Ketika itu dibawa ke sorga, itu sudah diedit dan itu kedengarannya merdu sejajar malaikat-malaikat. Bahkan lebih merdu dari malaikat. Percayalah, kalau Tuhan dengar suara malaikat mah biasa ya. Tapi suara saudara itu yang arang-arang kedengaran. Tuhan sampai kangen. Sampai begitu saudara nyanyi, Tuhan malah pangling. Iki sopo yo? Lali aku. Waktu saudara spend hours in worship. Saudara mengeluangkan waktu untuk menyembah. Saudara mulai dengan nyanyi. Lagu apa aku gak tahu. Setel lagu. Taruh di sini. Ngikutin. Mau? Amin? Ira percaya. Wong sing ayu tambah ayu. Sing ganteng tambah ganteng. Lah happy terus so. Amin? Nah wong ganteng tiap hari mencucu. Lama-lama elek. Ya tau? Wes ganteng tiap hari mencucu. Ndelok karyawannya mencucu. Istrinya mencucu. Anaknya mencucu. Ya lama-lama elek. Tapi nih wong biasa saja neng everyday. Ya. Smile. Always smiling. Ya. Wah orang senang, vibes-nya itu enak saudara. Atmosfernya jadi enak, oke amin. Anak-anak pulang ke rumah kalau lihat mama itu walaupun gak punya uang tetap hak, peluk. Wah asik itu saudara ya. Jadi nyanyi. Ku tahu hidupku
adalah penyembahan. Lalu bermazmur. Terima kasih Tuhan, bermazmur. Kami bersyukur, kami menyembah-Mu Tuhan. Mata kami tertuju kepadamu Tuhan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagaku, Tuhanlah naunganku di sebelah kananku. Matahari tidak menyakiti aku pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Ia akan menjaga aku dari segala kecelakaan. Bilang amin. Ia akan menjaga nyawaku, katakan amin. Ia menjaga keluar masukku dari sekarang sampai selama-lamanya. Kasih Tuhan kemuliaan. Bermazmur. Tapi aku gak tahu Alkitab, lah itu dia. Yang Tuhan cari bukan seorang pria ganteng dan seorang perempuan yang suaranya kayak Whitney Houston. Tapi seorang yang menyembah dalam roh. Yang kenal, dasar dari penyembahan kita adalah mengenal. Yohanes pasal 4. Kamu menyembah yang kamu gak kenal. Kami menyembah yang kami kenal. Semakin saudara mengenal Tuhan, semakin saudara menghormatinya. Tidak ada seorang true worshiper yang memiliki kelakuan tidak sopan. Tidak ada. Semakin dia kenal, semakin dia respect. Seorang yang respect kepada Tuhan, dunia juga menghormatinya. Dan hidupnya adalah kehormatan. Dia bukanlah seorang yang minta-minta dihormati. Tidak, saudara baca tentang anak dari Imam Eli. Tuhan Allah murka kepada Eli karena anak-anaknya gak punya rasa hormat kepada pelayanan itu. Dan Tuhan Allah berfirman melalui Samuel, siapa menghormati aku akan kuhormati. Siapa tidak menghormati aku, dia dipandang rendah. Apakah engkau sering direndahkan tetanggamu, tidak dihargai? Please perbaiki penyembahanmu, itu aja. Kalau siapa menghormati Allah, Allah menghormatinya. Tapi tidak menghormati, dia dipandang rendah. Tidak usah minta dihormati, kita bukan orang yang gila hormat. Tapi kalau kita hormat Allah, Allah menghormati engkau. Dan efeknya orang lain akan menghormati saudara. Katakan amin. Berbahasa lidah. Pak Daniel butuh 10 tahun untuk jadi pendeta di gereja ini karena tidak bisa bahasa lidah. Karena aturan tata gereja sidang jemaat Allah itu adalah seorang pendeta GSJA harus berbahasa lidah. Dan dia butuh 10 tahun untuk bisa menerima baptisan Roh Kudus. Jadi dalam penyembahan, saudara berbahasa lidah. Tidak dikenai pajak. Oke, amin? Mengucap syukur. Dan kalau saudara melakukan ini 1 jam kurang. 1 jam kurang. Tujuan dari penyembahan itu untuk secara sengaja mengalihkan fokus kita. Oke ya? Dengan sengaja mengalihkan fokus. Maka saran saya, kalau saudara mau penyembahan, HP saya dan HP saudara matiin. Di bawah enggak apa, tapi dimatiin dulu. Dan itu membuat saudara masuk dalam dimensi roh. Karena Allah itu roh. Siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Spirit to spirit. Ini bicara tentang bagian dari diri saudara, hati saudara terdalam. Oke, amin. Jadi ini bukan tentang menyanyikan beberapa lagu.
menciptakan takhta Allah. Waktu kita mulai menyembah, takhta Allah tercipta dan Tuhan bertakhta di atas pujian penyembahan. Makanya waktu kita dipimpin penyembahan jangan diam aja. Mangap-mangap ke apa ke? Pokoknya miring-miring nyanyi enggak kerekam, yang kerekam mereka, kita enggak. Nyanyi miring-miring enggak apa-apa, pokoknya nyanyi, pokoknya mangap, pokoknya nyanyi sampai kita dengar suara kita, ya. Saling mendoakan. Tapi dasar dari penyembahan kita itu adalah kita kenal, ya. Jadi yang kita kejar apa? Kenal. Dari mana? Dari firman. Kalau saudara kurang kenal, saya tidak, alasan sampai hari ini saya belum pernah naik yang namanya Gojek. Lah kenapa Bapak Ibu? Karena saya nggak kenal Pak Gojek. Kalau ada jemaat yang Gojek, saya naik. Tapi kalau bukan jemaat, saya nggak naik. Kenapa? Saya takut. Karena saya nggak kenal Pak Gojek. Saya duduk di belakangnya. Dia yang muter-muter saya kemana aja kan boleh, terserah dia. Toh. Mau kecepatan 60 juga kan saya nggak bisa menghentikan dia. Bener nggak? Kok saya naik motor dengan Mbak Ambar di belakang, saya di depan. Apa saudara juga gitu? Ya saya nggak mau diboncengin ya. Rasanya tuh kayak gimana gitu loh ya. Jadi mau 40, mau 60 saya di depan ya. Ya di belakang kan kita kayak pasrah. Pasrah Pak Gojek. Saya pergi ke Israel, saya naik Gunung Sinai. Itu benar-benar mendebarkan. Karena apa? Saya nggak bisa bicara dengan unta. Dan itu dia naik itu gunung saudara. Apa unta tidak boleh kepleset? Boleh dong. Dan lagi saya tidak kenal si bapak yang bawa unta di sebelah saya. Si Arab itu saya nggak kenal. Dan itu malam buta Bapak Ibu, kita naiknya jam 10 malam. Gimana kalau untanya kepleset? Gimana kalau Pak Arab kemudian memeluk saya? Jadi saya itu sembahyang sampai menangis. Tuhan, mau saya worship puji-pujian. Karena saya belum kenal Bapak Arab itu. Do you understand? Saudara tidak akan bisa menjadi penyembah tanpa mengenal dia yang engkau sembah. Saudara mau berdoa, Tuhan, aku ingin kenal Engkau. Lebih dari semuanya aku ingin kenal Engkau. Aku ingin kenal hatimu. Aku ingin kenal jalan-jalanmu. Aku ingin kenal rencanamu. Karena doa orang yang benar itu besar kuasanya. Materi yang lain saling mendoakanlah. Di dalam komunitas itu. Entah saudara komselnya di luar sambil makan, jangan lupa doakan mereka. Doakan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Ya. Ini yang saya tadi katakan. Semakin kita kenal Tuhan, semakin kita bisa percaya. Kalau nggak kenal kan nggak bisa percaya toh? Nah, mungkin percaya. Saudara tidak kenal seseorang, titip dompetnya, ada isi lagi. Nggak mau saudara ya. Semakin saudara percaya, saudara semakin melihat kemuliaan Allah. Sebab Yesus berkata, jika kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Allah. Tapi bagaimana bisa percaya kalau nggak kenal? Sudah harus mengerti, mengenal. Semakin saudara melihat kemuliaan Allah, saudara semakin menghormati dia. Saudara tahu siapa dia, saudara nggak akan dengan cara sembrono mendekati dia. Benar saudara, saudara tidak akan dengan cara sembrono mendekati bapamu. Itu bapak ketemu gede tahu. Bapak kita di surga kan kita ketemu setelah gede, setelah kita menerima Yesus, benar nggak? Halo? Sudah matur nuwun, kita itu diadopsi jadi anak, jangan mentang-mentang, jangan nggak ada rasa hormat. Semakin kita menghormatinya, semakin kita dihormati Allah. Dan jika kita dihormati oleh Allah, tidak usah gila hormat, dunia akan menghormati saudara Genti. Dunia akan tahu siapa saudara tanpa pengumuman, tidak usah pengumuman. Spend waktu kita worship ya. Ku tahu hidupku
dalam penyembahan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Worship. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari kita worship sama-sama ya. Jangan bermain dulu ya. Ku tahu, let's worship. Hidupku adalah penyembahan. Amin. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ini hidup kami Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, kami tinggikan Engkau. Ini hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu. Haleluya. Ora bashere baralamo. Ida bashara barara barala. Ikara barala bashara da 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 da. Ida bashara la barara mo. Ida bashara da 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 da. Ora bashara da 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 da. Ikara la barara mo. Ida bashara da 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 da. Ida bashara da barara mo. Ida bashara da 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 da. Ikara bashara da barara mo. Ida barara bashara da da da. Oh, we love You. We love You. We worship You. Berlari ku ke hadirat-Mu, sumber segalanya. Hanya hadirat-Mu, mengakuimu di segala jalanmu. Dalam hadirat-Mu ada urapan. Siapa yang sakitnya menahun, sakit itu diulang terus. Mau didoakan, saudara berdiri di sini, kita semua mendoakan saudara.
Ada yang sakit? Ya, silakan maju di depan. Hadap ke sana, kita semua mau berdoa. Silakan yang tumpang tangan, yang terdekat tumpang tangan. Tumpang tangan, kita doa sama-sama. Tuhan, kami percaya bahwa bahkan gunung-gunung meleleh seperti lilin di hadapan hadirat-Mu. Saat Engkau melangkah dari surga menyatakan hadirat-Mu, kami berdoa untuk saudara kami. Apapun penyakit di tubuhnya yang terus-menerus berulang, kami memerintahkan semua penyakit di dalam bait Allah keluar dalam nama Yesus. Kami mendeklarasikan oleh darah dan bilur Yesus, Tuhan menyembuhkan ibu kekasih kami ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Dahsyat di tempat ini. Berapa banyak diberkati hari ini? Puji nama Tuhan. Terus hidup kita dalam penyembahan setiap hari. Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita untuk berjalan di dalamnya. Amin, saudara. Kami menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Mungkin cukup melambaikan tangan, bisa? Ada yang baru hadir? Tadi pagi ada, siang hari ini kita berdoa untuk semakin hari gereja ini boleh ditambahkan jiwa-jiwa yang baru. Amin. Mari kita bergabung dalam kompak ya. Jadi kita bisa membawa jemaat yang baru boleh hadir untuk beribadah di tempat ini. Puji nama Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik lewat persembahan siang hari ini. Mari kita berdoa.
Bapa, kami ucap syukur siang hari ini Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kami terus di dalam hadirat-Mu, kami boleh menjadi penyembah-penyembah yang benar. Dan kami boleh bermultiplikasi Tuhan, untuk kami boleh tergabung di dalam kompak Tuhan. Sehingga hati kami selalu bisa menguatkan satu dengan yang lain Tuhan. Kami rindu bertumbuh bersama-sama di gereja ini. Tiba saatnya Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik Tuhan, lewat persembahan, lewat tangan-tangan Tuhan saat ini yang memberikan Tuhan. Engkau memberkati Tuhan, apa yang boleh ditabur saat ini diberikan, biarlah menjadi yang terbaik buat kemuliaan-Mu. Kami berdoa untuk tangan-tangan yang mengelola persembahan ini Tuhan, berkati sehingga biarlah nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan, dan pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yesus teramat baik. Hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Katakan, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Yesus. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidup. Mari kita angkat kedua tangan kita, katakan, teramat baik. Engkau baik, Teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Sembah Tuhan lebih katakan, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Teramat Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu siang hari ini Tuhan. Biarlah lidah kami membawa puji-pujian bagi nama-Mu, Engkau baik. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Engkau adalah Allah yang kudus. Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia atas setiap janji-Mu. Engkau adalah Allah yang layak untuk kami sembah dan kami muliakan. Sebab Engkau adalah Allah yang sungguh menjadi pokok sumber keselamatan kami, ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk ibadah pada siang hari ini. Engkau anugerahkan kepada kami untuk memuji dan menyembah Engkau. Dan kami sungguh diberkati Tuhan. Karena Engkau berdaulat atas hidup kami, ya Tuhan. Kami juga boleh disegarkan melalui kebenaran firman-Mu. Dan kami Tuhan
semakin Tuhan anugerahkan kepada kami untuk menjaga kebenaran yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Dan kami sampaikan ya Tuhan, di mana Tuhan kehendaki kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga pada saat ini Tuhan bersepakat membawa bangsa kami kepada Engkau. Kerinduan doa kami senantiasa terjadi lawatan Tuhan. Pertobatan yang sejati. Kembalikan Tuhan bangsa kami kepada Engkau. Sehingga ya Tuhan, setiap mulut, lutut mereka memuji Engkau, mengaku dan bersembahyang di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk tanah air yang kami kasih, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Setiap tempat tersebut Tuhan akan terdengar puji-pujian kepada Tuhan. Kami juga ingat Tuhan untuk saudara-saudara kami, para hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang pada saat ini sedang menginjil di tempat-tempat yang pada sangat sulit dijangkau. Tuhan, kuatkan hati mereka. Tuhan, teguhkan panggilan mereka. Engkau menjadi penghiburan kekuatan atas mereka ya Tuhan. Dan apapun yang terjadi, mereka tetap menjaga iman mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apa yang pada saat ini saudara-saudara kami tabur tentang penginjilan Tuhan, itu akan menghasilkan buah, dan buahnya melebat dan tetap adanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga pada saat ini membawa pemerintahan yang ada, yaitu Bapak Presiden, Wakil Presiden, juga kabinet yang ada, lembaga tertinggi negara Indonesia. Bahkan pada saat ini Tuhan sampai daerah-daerah mereka yang Tuhan telah pilih ya Bapa. Tuhan, Kau menjamah mereka, buka pikiran mereka, hati mereka Tuhan, untuk sungguh-sungguh memperjuangkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Praktik-praktik yang bertentangan dengan kehendak Allah, penyembahan-penyembahan berhala, bahkan korupsi, kolusi dan nepotisme, bahkan praktek-praktek yang menyengsarakan rakyat, bahkan peraturan-peraturan yang sengaja dilanggar. Bapa, pada saat ini kami minta kepada Engkau Tuhan, melalui pada saat di lembaga-lembaga hukum, Tuhan Kau bongkar semuanya Bapa. Tuhan, terima kasih. Dan kami juga pada saat ini berdoa Tuhan untuk Ibu Gembala sidang kami, Ibu Sarah, dan juga Ibu dan gembala-gembala cabang yang lain, pengerja-pengerja, bahkan volunteer, bahkan mereka yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Mereka bersungguh-sungguh Tuhan, bergandengan tangan melalui gereja ini, untuk kami saling menjaga satu dengan yang lain. Untuk kami Tuhan saling menguatkan satu dengan yang lain. Untuk kami saling memberikan penghiburan satu dengan yang lain ya Bapa. Sehingga gereja ini menjadi gereja yang kompak, gereja yang diberkati oleh Tuhan, dan senantiasa Tuhan bermultiplikasi untuk kemuliaan bagi Bapa di surga. Engkau memberkati setiap apa yang dikerjakan dalam pelayanan, dalam usaha, dalam apapun yang dikerjakan, Tuhan berhasil dalam nama Yesus Kristus. Dan kami juga pada saat ini berdoa ya Tuhan, untuk sepanjang ibadah minggu ini, berdoa dan kerinduan kami ya Tuhan, Engkau penuhi dengan jiwa-jiwa yang baru. Dan terlebih kami pada saat ini Tuhan, dimanapun Tuhan utus kami, baik itu di pasar-pasar, ataupun juga di penjara-penjara, ataupun di rumah-rumah sakit, bahkan di terminal-terminal, bahkan di pasar-pasar ya Tuhan, Engkau pakai kami ya Tuhan. Dan kami Tuhan menjadi agen Allah untuk menyebarkan dan mewartakan kabar sukacita. Dan mereka Tuhan menerima Engkau Tuhan sebagai juru selamat pribadi.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Dan akhirnya Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang telah melayani pada saat ini Tuhan. Berkat-Mu kami percaya melimpah atas kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan akhirnya Tuhan, kami percaya kepada Engkau. Setiap apa yang kami pinta dan doakan, Tuhan jawab dan dengar. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati mengatakan amin.